Indramayu melaporkan. Indramayu AATV kabar hari ini. Indramayu AATV mengkabarkan, calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Lucky Hakim, terus mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat, khususnya warga Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Pada kampanye belusukan yang digelar Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, Lucky berhasil memukau ratusan warga, terutama kaum emak-emak, dengan pesonanya yang merakyat dan visi perubahan yang diusungnya. Meski terik matahari terasa menyengat, antusiasme warga tak surut. Emak-emak dan warga lainnya berbondong-bondong menunggu kehadiran Lucky Hakim, yang dikenal sebagai mantan aktor sekaligus mantan wakil Bupati Indramayu. Bukan hanya karena ketenaran atau sosoknya yang karismatik, tetapi juga karena komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Dalam kampanye tersebut, Lucky Hakim menyampaikan program-program pro-rakyat yang menekankan perbaikan di sektor pertanian, perikanan, serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indramayu. Ia menegaskan bahwa para petani dan nelayan akan menjadi fokus utamanya jika ia terpilih menjadi bupati. Kami yakin Pak Lucky bisa membawa perubahan, terutama untuk petani yang sering gagal panen karena kurangnya air irigasi. Kami ingin pertanian di sini lebih maju, ungkap Haji Lutfi Haras, salah seorang warga yang hadir dalam kampanye tersebut. Tidak hanya itu, survei terbaru dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis Puskaptis juga menunjukkan bahwa elektabilitas Lucky Hakim mencapai 55,09%, jauh mengungguli calon-calon lainnya. Hal ini semakin menguatkan keyakinan warga Haurgelis bahwa Lucky Hakim adalah sosok yang mampu membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Indramayu. Salah satu warga, Arwati, yang mengaku sudah lama mengidolakan Lucky, mengatakan bahwa selain paras yang tampan, sikap Lucky yang merakyat menjadi alasan utama mengapa banyak warga mendukungnya. Dari dulu sudah ngefans sama Pak Lucky. Dia itu ganteng dan merakyat. Kami yakin dia pasti menang, ujar Arwati penuh semangat. Dalam kampanyenya, Lucky juga menyampaikan bahwa dukungan yang terus mengalir dari masyarakat membuatnya semakin optimis untuk mencapai target elektabilitas hingga 60% menjelang hari pencoblosan pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan momentum kampanye yang terus positif, ia yakin akan mampu membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Indramayu. ATV Indramayu melaporkan. Pun itu 99%, kalau di Haurgelis ya kita cukup di 80%. Oke. Sama bertobat, nggak boleh menjelek-jelekan secara personal, apalagi Pak Ustadz ya Pak Kiai ya. Boleh nggak Pak menyamakan profesi sama binatang? Boleh nggak menyamakan manusia dengan binatang? Dibilang sama-sama kudanil, padahal saya lebih langsing. Kalau mirip kudanil, saya rada-rada jauh sebenarnya. Jerapah. Oh jerapah ya benar, saya langsing ya. Berarti yang kudanil yang rada bebek sebenarnya kan itu. Jadi anyway seperti itu. Itulah gunanya belusukan. Saya belusukan itu untuk mendengar masyarakat seperti apa keluhannya. Masih banyak orang yang pada makan ikan asin berminggu-minggu, sehingga tekanan darahnya naik, dan akhirnya gagal ginjal dan cuci darah. Gitu. Kurang lebih seperti itu lah. Ya. Target untuk di Haurgelis, Pak? Target saya mendapati nih, inilah tujuan belusukan itu apa? Selfie? Bukan. Tujuannya adalah menyerap aspirasi. Ternyata walaupun DPR RI 3 periode Pak Deddy Wahidi, di lingkungannya banyak yang putus sekolah. Jadi ini satu hal yang harus dilakukan oleh pejabat. Belusukan ya itu, bukan cuma tebar pesona. Kalau selfie kan dikatakan sama Pak Deddy Wahidi kan ibarat ada artis masuk ke dalam desa, foto sama artis itu adalah foto sama dengan binatang. Saya sempat terkaget-kaget. Kalau foto sama Lucky nggak apa-apa, Lucky dibilang binatang mah nggak apa-apa. Tapi artis itu adalah seniman. Seniman setahu saya ya, Dalang seniman nggak? Dalang seniman. Berarti Dalang Rusdi dibilang binatang, Dian Anik dibilang binatang, Susi Arzeti, semua karena seniman kan? Berarti kalau misalnya dikatakan bahwa foto dengan seniman sama dengan foto dengan binatang di kebun binatang, ini adalah mendegradasi profesi seni. Yang mana seniman itu membayar pajak besar sekali, dan pajaknya dipakai untuk menggaji Pak Deddy Wahidi. Nah, ini menjadi autokritik nih untuk para dewan, harus mau dikritik. Saya sebagai masyarakat Indonesia mengkritik Pak Deddy Wahidi
tidak boleh bicara seperti itu. Pak. Tidak ada SMA dan SMK negeri, akhirnya banyak anak-anak yang putus sekolah. Dan saya sempat bertanya, apakah ini karena Pak Deddy Wahyudi punya SMK swasta atau SMA swasta? Saya nggak tahu ya, biar masyarakat yang tahu. Tapi setahu saya di Karanghampel, 3 periode Dewan DPR RI, di situ ternyata nggak ada SMK dan SMA negeri. Ini aspirasi dari masyarakat, menjerit masyarakatnya bertanya pada saya, Pak, tolong Pak kalau jadi bupati, tolong bangun SMA dan SMK negeri karena kita harus ke Kerangkeng, kita harus kemana-mana gitu. Jadi ini sangat aneh dan saya katakan bahwa loh emangnya belum pernah dialog dengan Dewan DPR RI yang namanya Pak Deddy Wahyudi? Belum Pak. Loh padahal kan ada namanya Kundapil, reses dan lain-lain dan itu anggarannya besar loh. Jadi satu anggaran reses itu bisa 400 juta, Kundapil dan lain-lain. Bahkan saya kasih tahu bahwa Ibu Bapak masih pada susah di sini. Iya, masih pada susah. Ibu Bapak tahu nggak? Wakil Anda itu di DPR RI pendapatannya besar loh. Kalau dihitung-hitung total 5 tahun dibagi 12 itu bisa sampai 400 juta per bulan. Sementara di kiri kanannya masih banyak orang yang cuman makan ikan asin selama seminggu. Nah, ini adalah satu paradoks. Di mana ada bupati, di mana ada Dewan DPR RI yang konon programnya bagus-bagus. ATV Indramayu melaporkan.